Nabi Adam, awal mula kehidupan manusia di bumi. Pada masa yang sangat lama sebelum manusia menginjakkan kaki di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta dengan segala keindahan dan keajaibannya. Di antara makhluk ciptaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk menciptakan manusia sebagai khalifah, pemimpin di bumi. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama dari tanah liat, yang dibentuk dengan kesempurnaan olehnya. Manusia ini diberi nama Adam, dan dialah yang menjadi bapak dari seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam, sehingga ia hidup dan menjadi makhluk yang paling sempurna di antara semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya memiliki tubuh yang sempurna, Adam juga diberi anugerah akal dan pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu yang ada di surga, termasuk nama-nama binatang, tumbuhan, dan berbagai benda lainnya. Dengan pengetahuan ini, Adam menjadi makhluk yang paling berilmu, bahkan lebih berilmu daripada para malaikat. Setelah menciptakan Adam dan memberikan pengetahuan kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai tanda penghormatan kepada Adam. Semua malaikat mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera bersujud, kecuali satu makhluk yang bernama Iblis. Iblis adalah makhluk yang diciptakan dari api, dan dia merasa dirinya lebih mulia daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Kesombongan dan keangkuhan Iblis membuatnya menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai akibatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk Iblis dan mengusirnya dari surga. Iblis yang penuh dendam bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya hingga hari kiamat tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Iblis untuk mencoba menyesatkan manusia, tetapi dia juga memberi manusia kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Dengan demikian, kehidupan manusia di bumi menjadi ujian, di mana mereka harus memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tergoda oleh bisikan Iblis. Sementara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bahwa Adam merasa kesepian di surga. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang pendamping untuk Adam dari salah satu tulang rusuknya. Pendamping ini adalah Hawa, yang diciptakan dengan keindahan dan kelembutan untuk menjadi teman hidup bagi Adam. Adam dan Hawa hidup bahagia di surga, menikmati segala kenikmatan yang ada. Mereka diizinkan untuk makan dari semua pohon yang ada di surga, kecuali satu pohon yang terletak di tengah-tengah surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka mendekati dan memakan buah dari pohon terlarang itu. Namun, Iblis tidak tinggal diam. Dia merencanakan tipu muslihat untuk menyesatkan Adam dan Hawa. Iblis mendekati Hawa terlebih dahulu, membujuknya dengan kata-kata manis dan menyesatkan. Dia berkata bahwa jika mereka memakan buah dari pohon terlarang itu, mereka akan menjadi makhluk abadi atau bahkan menjadi seperti malaikat. Hawa, yang tergoda oleh bisikan Iblis, kemudian mengajak Adam untuk memakan buah tersebut. Adam, yang juga terpengaruh oleh bujukan Iblis, akhirnya ikut memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adam dan Hawa segera menyadari kesalahan mereka. Mereka merasa malu dan sadar bahwa mereka telah melakukan dosa besar. Mereka mencoba menutupi diri mereka dengan daun-daun dari surga, tetapi rasa bersalah dan penyesalan terus menghantui mereka. Dengan hati yang penuh kesedihan, mereka berdua memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa mereka telah melanggar perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengampun, mendengarkan doa mereka dan menerima taubat mereka. Namun, sebagai hukuman atas pelanggaran mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam dan Hawa ke bumi. Di bumi, mereka harus hidup sebagai manusia biasa, menghadapi berbagai tantangan dan ujian yang jauh berbeda dengan kehidupan di surga. Di bumi, Adam dan Hawa memulai kehidupan baru. Mereka belajar untuk bertahan hidup dengan bertani, berburu, dan mencari makanan. Mereka juga mulai membangun tempat tinggal dan merancang kehidupan di bumi yang penuh dengan tantangan. Dari Adam dan Hawa, lahirlah anak-anak yang kemudian menjadi nenek moyang seluruh umat manusia. Mereka berkembang biak dan menyebar ke berbagai penjuru bumi, membentuk berbagai bangsa dan suku. Sebagai nabi pertama, Adam diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan anak-anaknya tentang tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan kepadanya. Adam mengajarkan bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana menghormati sesama manusia, dan bagaimana menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketaatan.
Dia juga mengajarkan tentang pentingnya tobat setelah melakukan kesalahan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang tulus memohon ampunan. Kehidupan di bumi tidak selalu mudah. Adam dan Hawa harus menghadapi berbagai ujian, termasuk persaingan dan konflik di antara anak-anak mereka. Salah satu kisah yang paling dikenal adalah perselisihan antara dua putra mereka, Qabil dan Habil. Qabil, yang merasa iri dan cemburu kepada Habil karena kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya melakukan dosa besar dengan membunuh saudaranya sendiri. Ini adalah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, dan Adam sangat berduka atas kejadian ini. Namun, dari peristiwa tersebut, Adam mengajarkan pentingnya keadilan dan kasih sayang di antara manusia. Dia terus berusaha membimbing keturunannya agar hidup dalam kebenaran dan keadilan, meskipun tidak semua dari mereka mau mendengarkan. Adam juga mengajarkan bahwa kehidupan di bumi adalah ujian, di mana setiap manusia harus memilih antara jalan yang benar atau jalan yang sesat. Setelah hidup di bumi selama hampir 1000 tahun, Nabi Adam akhirnya wafat. Sebelum wafat, dia menurunkan ilmunya kepada anak-anak dan cucu-cucunya, serta memberikan pesan-pesan penting agar mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Adam dimakamkan di bumi, dan keturunannya terus melanjutkan kehidupan di bumi. Mereka berkembang biak dan menyebar ke berbagai penjuru dunia, membentuk berbagai budaya, peradaban, dan bahasa. Kisah Nabi Adam mengajarkan kita tentang asal-usul manusia, pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pentingnya penyesalan dan tobat setelah melakukan kesalahan. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyadari kesalahan tersebut, bertobat, dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu ampunannya bagi siapa saja yang tulus memohon kepadanya. Selain itu, kisah Adam mengajarkan kita tentang nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan pentingnya menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh tanggung jawab. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi dan segala isinya, serta untuk hidup sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan Nabi Adam menjadi cerminan bagi kita semua, bahwa meskipun kita menghadapi berbagai ujian dan godaan di dunia ini, kita harus selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunannya, dan berusaha menjalani kehidupan dengan kebaikan dan ketaatan.